Selamat menyaksikan. Di dalam investasi itu kan ada yang namanya resiko sama resiko. Kenapa sih? Iya sering banget tuh denger kayak gitu, cuma kayak masih belum paham gitu loh apa bedanya. Oke, gue bagi penjelasan satu ya. Dari itu keuntungan atau hasil dari investasi itu bisa dari beli saham, bisa dari dividen, pokoknya itu hasil dari investasi kita. Oh, jadi metode itu hasil akhirnya ya. Terus gue pernah dengar ada yang namanya itu yang udah kejadian sama yang masih harapan itu maksudnya gimana sih? Iya, itu namanya return ekspektasi sama realisasi. Return realisasi ini tuh hasil yang bakal kita dapat, jadi bukan harapan. Terus itu namanya return ekspektasi. Itu return yang hasilnya itu cuma jadi harapan, jadi itu bakal terjadi di masa depannya itu cuma kira-kira aja. Berarti kalau misalkan itu dari harga saham naik dong. Enggak juga sih, dia ada dua. Yang pertama itu dari sisi harga saham dan bisa harga. Yang kedua itu bisa dari dividen juga. Nanti keuntungannya bakal dibanding pada para pemegang saham juga. Terus kalau misalkan resiko itu apa? Nah, kalau resiko gue tahu nih ya. Resiko itu kemungkinan kalau investasi yang kita harapkan itu nggak sesuai, bisa lebih kecil, bahkan bisa lebih juga. Jadi intinya resiko itu nggak bisa ngasih pastian sih. Oh, berarti kalau misalkan ya, kalau misalnya kita mau untung besar, kita juga harus siap-siap sama rugi yang besar juga ya? Nah, itu betul banget. Karena itu emang udah apa ya namanya? Hukum alamnya itu Bil. Semakin besar return yang kita inginkan, maka semakin besar juga risiko yang kita hadapi. Jadi nggak ada tuh yang namanya untung gede. Kita tuh ya udah cari aman aja. Tapi kira-kira nih semua investor itu berani nggak sih buat ambil resiko? Juga sih banyak kan justru mereka nggak suka dengan risiko. Mereka ini baru mau ambil risiko kalau mereka sadar. Terus kalau misalkan resiko dalam investasi itu kalian tahu nggak contohnya itu kayak gimana? Kalau dari risiko itu ada namanya yang pertama itu ada resiko bunga, itu ada resiko bisnis, resiko inflasi, terus juga ada resiko operasional, terus ada juga resiko bunga. Terus sebetulnya resikonya. Tapi resiko kira-kira bisa dihindari apa? Kalau dihindari sih kayaknya agak susah ya, tapi kita bisa kelola. Yang pertama, kita itu jangan terlalu spekulatif. Terus yang kedua juga, kita tahu nih resiko yang kita punya. Nah itu bisa kita apa ya, alih ke yang lain gitu nih. Terus yang ketiga, kita harus sering memantau atau juga mengontrol investasi yang kita punya. Terus yang terakhir
kesimpulannya apa nih dari sama resiko? Intinya, investasi itu bukan soal cari untung, tapi juga gimana kita buat menerima resiko tersebut. Jadi, untung sama resiko itu selalu ringan. Jadi kita harus selalu siap menerima apapun yang akan terjadi. Oh, oke, jadi paham ya tentang untung sama resiko. Makasih ya semuanya. Di dalam investasi terdapat dua hal utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu return dan resiko. Return adalah keuntungan yang diterima dari investasi, baik berupa kenaikan harga maupun dari dividen. Sedangkan risiko adalah kemungkinan hasil yang tidak dapat dipisahkan. Return dapat bersifat nyata atau realisasi maupun dapat berupa perkiraan atau ekspektasi, sehingga investor harus memahami bahwa setiap investasi itu selalu tidak pasti. Hubungan antara return dan risiko bersifat sejalan, yang artinya semakin besar potensi keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar resiko yang harus dihadapi. Setiap investor memiliki sifat yang beragam dan cenderung mereka menghindari yang namanya risiko, dan mereka hanya bersedia menanggungnya jika imbalan yang diterima itu juga pada yang mereka keluarkan. Risiko dalam investasi ada beragam, seperti risiko pasar, suku bunga, inflasi, kondisi ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, return dan resiko tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dengan baik, yaitu dengan cara melakukan diversifikasi portofolio, yaitu membagi dana ke berbagai aset lainnya. Jadi, jangan bergantung pada satu dana saja atau satu investasi saja. Dengan melakukan portofolio dengan baik, investor dapat memperoleh return yang baik dan resiko dengan tingkat resiko yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan investasinya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.